Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di daring pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku SMP anak bangsa cerdas kelas 8 yang saya cintai, kita bertemu kembali di mapel pendidikan agama Islam, yaitu tentang bab sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sholat sunnah, tata cara sholat sunnah Idul Fitri dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan mempelajari beberapa sholat sunnah yang lainnya, termasuk kusufil syamsi, kusufil komari, sholat sunnah rawatib, istisqa, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kali ini agar kita tahu tentang macam-macam sholat sunnah di dalam agama Islam. Jadi segala sesuatu apa yang terjadi kita disunahkan untuk sholat. Contohnya ini sholat gerhana. Jadi waktu ada gerhana matahari, kita sebagai seorang Islam itu bukannya untuk berhura-hura ataupun berselfie-selfie pada waktu gerhana, tapi kita sebagai seorang Islam harusnya kita melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi di waktu ada kejadian gerhana matahari, kita dianjurkan untuk sholat gerhana matahari. Nah, adapun tata caranya sholat gerhana matahari itu ada, nanti bisa diterangkan oleh teacher. Sholat sunnah kusufi syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum sholatnya adalah sholat sunnah mu'akkadah. Jadi hukum dari sholat sunnah gerhana matahari ini sangat dianjurkan oleh agama. Waktunya bagaimana sholat kusufi syamsi ini? Ialah mulai terjadinya gerhana matahari sampai kembalinya tampak utuh seperti semula. Jadi ketika gerhana matahari mulai meredup, itu kita sudah dianjurkan untuk memulai sholat gerhana matahari sampai kembalinya utuhnya gerhana matahari tersebut. Nah, ini dilaksanakan di masjid, ya. Ada muazzinnya, ada khotibnya. Jamaah berkumpul di masjid. Nah, ini salah satu dari jamaah tersebut menjadi muadzin, terus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, hal yang membedakan sholat sunnah ini, kusufi syamsi maupun komari, dibandingkan sholat sunnah lainnya adalah sholat kusuf syamsi setiap rakaatnya terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Nah, sehingga terdapat 4 kali pembacaan suratul Fatihah.
Jadi di dalam rakaat pertama itu surat Al-Fatihahnya 2 kali dan rakaat yang kedua 2 kali juga. Jadi totalnya 4 kali. Rukuknya juga ada 4, sujudnya juga ada 4. Tata caranya berniat seperti biasa. Sholli sunatal kusufi rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, surat Al-Fatihah dan surah yang panjang. Yang kedua, rukuk lama dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Selanjutnya i'tidal, membaca Al-Fatihah, dilanjutkan surat Quran yang lainnya, kembali rukuk. Dan bisa kalian baca di buku kalian atau link yang sudah saya bagikan kemarin untuk link buku digital PAI ini kemarin sudah saya bagikan linknya, tinggal kalian buka saja. Dan sholat kusufi, samsi maupun komari ini pembedanya adalah khutbah. Jadi di sholat kedua ini ada khutbahnya. Sholat kusufil komari, yaitu ketika terjadi gerhana bulan, itu juga kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat kusufil komari. Hukumnya sama seperti kusufi samsi, sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh agama. Waktunya ialah sama, mulai dari mulainya gerhana bulan sampai selesai tampak utuh kembali bulan tersebut. Tata caranya mulai dari niat, itu hampir sama tata caranya dengan sholat kusufi samsi tadi. Yang pembedanya adalah niatnya saja. Kalau niatnya sholat gerhana bulan, usolli sunatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sholat gerhana matahari kan usolli sunatal kusufi. Kalau bulan khu pakai kho, kalau matahari pakai kaf. Itu pembedanya. Pelaksanaannya hampir sama. Yang ketiga adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Ketika terjadi musim kemarau panjang, tidak ada hujan, kita sudah merindukan hujan, merindukan suara katak berbunyi. Nah, itu kita dianjurkan oleh agama untuk sholat istisqa, yaitu memohon agar diturunkannya hujan. Jadi kita sebagai seorang muslim Islam itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. Jadi tidak ada ritual-ritual lain kalau orang Islam untuk memohon hujan itu. Hanya dianjurkan untuk sholat istisqa, tidak ada ritual yang lainnya. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia yang tak mau peduli dengan alam lingkungan. Contohnya ya seperti membuang sampah sembarangan atau menebang pohon secara liar, tidak menanamnya kembali, sehingga
sumber-sumber mata air itu tidak dapat tersimpan di dalam tanah oleh akar-akar tumbuhan. Jadi sumber-sumber mulai mengering dan lain sebagainya. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan kita semua, bukan kalian saja, tapi kita semua di umat di muka bumi ini memohon ampun. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari secara berturut-turut. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan kepada kita. Sebelum memulainya sholat istisqa, kita sudah diberikan apa-apa oleh ulama ataupun kiai di dalam masyarakat kita, bahasanya 4 hari lagi kita akan melaksanakan sholat memohon turunnya hujan. Jadi di sekarang ini kita akan melaksanakan ibadah puasanya selama 4 hari. Selanjutnya bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita semua, bukan pribadi. Nah, serta menghentikan bentuk segala perbuatan kemaksiatan di lingkungan tersebut. Entah itu serakah, merusak lingkungan. Nah, itu di masyarakat tersebut harus berkaca diri semua agar tidak terjadinya kemaksiatan yang seperti di atas tersebut. Nah, pada hari keempat semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk sholat istisqa. Jadi dilaksanakan di tanah lapang yang bersih. Nah, mereka dianjurkan berpakaian sederhana, disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Dianjurkan juga untuk memperbanyak istighfar sampai ke lapangan sambil menunggu pelaksanaan sholat. Dianjurkan berzikir kepada Allah. Nah, itu adalah sebelum dilaksanakannya sholat istisqa. Nah, sekarang tata caranya. Tata caranya yang pertama adalah niat. Yang ada yang menjadi muadzin, tidak perlu mengumandangkan azan. Jadi sholat istisqa ini tidak perlu azan atau iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatul jami'ah, as-sholatu jami'ah gitu. Ya, yang kedua adalah sholat sunnah dilaksanakan secara sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah yang lainnya. Ini hampir sama seperti sholat-sholat sunnah lainnya. Tata caranya pelaksanaannya ini di dalam sholatnya. Setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan surah-surah yang panjang. Yang ketiga, setelah salam ada khutbahnya 2 kali dan khotib. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Itu adalah tata cara sholat istisqa. Sekarang selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah munfarid ini sholat yang dilaksanakan secara sendiri atau individu. Apa saja sholat sunnah yang dikerjakan secara individu itu? Yaitu sholat rawatib, tahiyatul masjid, sholat istiqoroh. Ya, jadi
tadi adalah sholat-sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Sekarang adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah individu atau munfarid. Sholat rawatib yang pertama, apa sih sholat rawatib itu? Yang berasal dari kata ratbah yang artinya tetap, menyertai atau terus menerus. Nah, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan waktunya ialah sholat yang menyertai sholat fardu, baik itu sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Dari sholat sunnah rawatib ini ada macam-macam hukumnya. Ada yang sunnah muakkadah, ada juga yang ghairu muakkadah. Jadi sholat hukumnya ada dua, sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah itu yang sangat dianjurkan. Dan yang ghairu muakkadah sebaliknya, yaitu tidak sangat dianjurkan. Dilaksanakannya juga boleh, malah bagus. Tapi kalau muakkadah ini sangat dianjurkan dan sering dilaksanakan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkadah, yaitu yang sangat dianjurkan. Apa saja? Dua. Ini tolong diingat kita semua. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini adalah yang hampir diwajibkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, kita sebagai seorang muslim di kelas 7 kita kan sudah dianjurkan untuk mengutamakan untuk sholat berjamaah. Nah, di masjid kalian kalau sholat berjamaah itu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib juga, yaitu yang muakkadah, sunnah muakkadahnya yang seperti saya sebutkan tadi, 2 rakaat sebelum zuhur, sesudah zuhur, dan sesudah sholat maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Kita harus mengetahui semua dan harus melaksanakan juga. Yang kedua adalah sholat rawatib ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi ketika sholat zuhur, ya, itu kita disunahkan ada 2 sunnah sholat rawatibnya, yaitu muakkadah dan ghairu muakkadah. Di sholat zuhur ada 2. Jadi sebelum zuhur itu yang sangat dianjurkan 2 rakaat dan yang tidak dianjurkan 2 rakaat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib pada sholat zuhur sebelumnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu tidak apa-apa, malah lebih bagus. Dan sebaliknya sesudah sholat zuhur itu juga ada sholat rawatibnya yang muakkadah dan juga ghairu muakkadah. Jadi totalnya sholat sunnah rawatib di sholat zuhur itu ada 4, ya. Yang kedua
ghairu muakkadah, yang kedua lagi muakkadah yang sangat dianjurkan. Nah, ghairu muakkadah yang lainnya ialah 4 rakaat sebelum asar. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam ya, bukan 4 rakaat langsung, tapi 2 rakaat salam, totalnya 4 rakaat. Itu ghairu muakkadah sebelum sholat asar. Selanjutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Itu ghairu muakkadah. Dilakukan lebih bagus. Nah, ditinjau dari segi pelaksanaan sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang sesudah dan ada sebelum. Dalam bahasa Arabnya qobliyah adalah sebelum dan ba'diyah adalah sesudah sholat fardu. Sekarang tata caranya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Niat menurut waktu, yaitu niat sekarang kita memasuki sholat apa, seumpama zuhur. Nah, zuhur tadi ada apa saja sesudah dan sebelum itu ada ghairu muakkadah maupun muakkadahnya. Jadi kita niatkan seperti itu. Dikerjakan tidak didahului dengan azan atau iqomah. Jadi pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan setelah azannya sholat fardu, ya. Jadi setelah azan dikumandangkan oleh muadzin, kita laksanakan sholat rawatib. Nah, begitu juga dengan ghairu muakkadahnya, itu dilaksanakannya di setelah sholat fardunya. Ya, jadi sholat qobliyahnya itu dilaksanakan setelah azan maghrib. Yang ketiga adalah sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid, sendirian. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalaupun ada 4 rakaat di sholat sunnah rawatibnya, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pokoknya intinya sholat sunnah itu semuanya ada 2 rakaat. Jikapun ada 4 rakaat, maka 2 salam, 2 salam. Yang 5, membaca dengan suara yang tidak nyaring atau sirri. Jadi dilaksanakan secara di dalam hati, dibaca di dalam hati. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri seperti biasa. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu. Nah, ini sunnahnya. Kalau kita melaksanakan sholat, itu hendaknya kita berpindah-pindah tempat. Contohnya begini, kita melaksanakan sholat sunnah, kita akan melaksanakan memasuki sholat zuhur contohnya. Nah, setelah azan kita dianjurkan untuk sholat sunnah rawatib, yaitu qobliyah zuhur di tempat pertama, ya. Kalau melaksanakan ghairu muakkadahnya, maka berpindah 1 langkah sedikit ke kanan ataupun ke kiri tidak apa-apa. Pokoknya tidak menetap pada 1 tempat kita sholat tadi. Nah, ketika sholat sudah ghairu muakkadah dan muakkadahnya dilaksanakan, sholat fardu sekarang zuhur. Nah, kita pindah lagi 1 langkah. Itu sunnahnya, ya. Biar apa? Biar tujuannya itu banyak
saksi yang menyaksikan tempat kita beribadah itu menjadi saksi kelak di surga nanti bahwasanya kita memang betul-betul sering melaksanakan sholat-sholat yang telah dianjurkan oleh agama. Jadi tempat ini, sajadah ini menjadi saksi, karpet ini, hambal sebelahnya lagi, itu menjadikan saksi kita sholat yang dianjurkan oleh agama. Kelak di surga nanti menjadi saksi, itu tujuannya. Dan ini hukumnya sunnah. Sekarang contoh rawatib qobliyah zuhur. Berniat. Niatnya adalah usolli sunatan qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Ini niatnya sama dengan sholat sunat rawatib yang lainnya, tinggal menggantinya saja. Kalau sholat sunnah qobliyah kan sebelum zuhur, ya. Kalau sesudah zuhur berarti qobliyah ini diganti dengan ba'diyah. Nah, kalau asar tinggal menggantinya saja. Zuhur ini diganti dengan asar. Apakah ada asar sholat sunnah rawatibnya? Ada, yaitu ghairu muakkada 4 rakaat sebelum asar. Jadi usolli sunatan qobliyatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Dan selanjutnya dan sampai seterusnya itu tinggal menggantinya saja. Nah, ini adalah tata cara sholat sunnah rawatib. Tugas kalian, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipaham di rumah. Tugas kalian yaitu mencatatnya kembali, menulis di dalam buku tulis kalian tentang sholat sunnah kusufi syamsi, kusufil komari, dan sholat sunnah istisqa dan sholat sunnah munfarid. Ini kalian tulis semua, mulai tata caranya, terus syaratnya apa saja, itu kalian tulis, pengertiannya kalian tulis semua di dalam buku tulis secara lengkap. Yang kedua, kalian jangan lupa menuliskan niatnya juga. Antara sholat sunnah rawatib ini kalian tuliskan niatnya semua, mulai dari 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kalian tulis semua ya. Tinggal mengganti saja dari contoh ini, usolli sunatal qobliyah zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi kalian praktekkan kepada sholat sunnah rawatib pada ini, susunan ini ada 5, sholat muakkadanya, rawatib muakkadah, sholat rawatib ghairu muakkadah ada 4. Ini kalian tuliskan juga niatnya seperti yang di bawah tadi, tinggal mengganti lafal qobliyah ataupun sholatnya, waktu sholatnya saja. Jangan lupa pada YouTube saya tinggalkan nama lengkap kalian pada kolom komentar untuk absensinya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari sholat istikharah dan sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kalian di rumah diberikan tetap dalam rahmat Allah
dalam lindungannya dan diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti daring-daring yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.